Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Namanya aku. Baik, kita bertemu lagi dalam pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, mari kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa selamat terlebih dahulu. Silakan salah satu pemimpin berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Lalu Aidini hadir. Assalamualaikum. Aida hadir. Aida hadir. Fahida hadir. Najwa hadir. Rara hadir. Baik, hadir semua ya. Ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, materi pembelajaran yang akan kita ulas adalah teks prosedur. Sebelumnya aku mau tanya sama teman-teman sekalian, pernahkah kalian membaca cerita yang membuat kalian itu ingin mencoba sesuatu dari isi cerita itu? Pernah nggak? Pernah. Rata-rata semuanya pernah ya? Terus apa yang kalian lakukan setelahnya? Langsung mempraktikannya? Ya. Ada yang dari anak-anak aja? Nah, jadi teman-teman, pembelajaran teks prosedur kali ini itu kita mengulas dari teks cerpen. Ada yang tahu teks cerpen itu apa? Saya. Baik, silakan. Cerita pendek. Beri tepuk tangan. Sudah teman-teman, jadi cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, dalam pembelajaran teks prosedur kali ini, teman-teman nanti akan bisa belajar tentang teks cerpen, kemudian teman-teman akan mengolah informasi dari teks cerpen dengan tepat. Jadi nanti kalian akan membaca, kemudian mengidentifikasi apa aja nih yang ada dalam cerpen. Ada nggak ya hal yang menarik perhatian kalian? Kemudian yang kedua, setelah ini mampu menyusun teks prosedur secara lisan dan menulis dengan struktur dan gaya pembahasan yang benar. Nah, setelah itu, apa sih manfaat belajar tentang teks prosedur? Ada yang mau membacakan? Baik, boleh silakan. 1. Melatih kemampuan menyampaikan langkah-langkah kegiatan secara runtuh dan jelas. Nah, jadi ketika kita telah belajar tentang teks prosedur, kita tuh nanti akan mampu untuk menyampaikan langkah-langkah kegiatan, cara kerja tentang suatu hal itu secara runtuh. Runtuh itu bertahap teman-teman sesuai dengan alurnya dan jelas tentunya. Kemudian yang kedua, ada yang mau membacakan? Ya, boleh. Yang kedua, membiasakan berpikir sistematis dan berpikir dalam melakukan suatu tindakan. Baik, jadi berpikir logis itu masuk akal teman-teman. Logis adalah masuk akal. Sistematika sendiri adalah terstruktur. Dan ini teman-teman tahu ya, cermat. Yang ketiga adalah mendorong kreativitas dan kemandirian dalam menentukan karya atau produk. Ketika kalian punya banyak pengalaman tentang kegiatan yang ada dalam teks prosedur, kalian akan memiliki kreativitas dan rasa kemandirian sehingga dapat menghasilkan karya atau produk. Jelas yang belajar tadi? Ya. Jadi teman-teman akan membaca cerpen, kemudian mencari informasi di dalamnya dan disajikan dalam bentuk teks prosedur. Nah, sebelum kita langsung materi, teman-teman untuk lebih semangat lagi, kita selingan sedikit dulu ya. Ya. Mau? Mau. Boleh berdiri? Siap ya semuanya? Ya. Baik, ikuti instruksinya.
Di sini juga teks cerpen yang berjudul Tahu. Teman-teman bisa mengamati dan mencermati tentang teks Tahu. Nah, setelah teman-teman mencermati teks Tahu tadi, kira-kira ada hal yang menarik nggak? Ada anak-anak siapa yang menjawab apa hal menarik itu? Saya. Ya, Asal itu walaupun teman-teman yang lain di bawah itu tidak sekolah karena dia itu tidak punya uang, tapi akan benar itu bisa meyakinkan kepada orang tuanya bahwa sekolah itu buat anak itu berusia dan itu sangat penting. ada lagi yang mau menyampaikan? Cukup? Oh, boleh. Mungkin itu membantu ayahnya ngurus kebun dan juga sapi. Ayahnya tidak membolehkan itu sekolah karena takut nanti nggak ada yang bantuin ayahnya berjalan. Sedih ya. Iya. Tapi ini hanya orang. Kira-kira teman-teman sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur, bagian mana dari cerita Tahu tadi yang dapat dijadikan prosedur? Ada yang bisa jawab? Tadi ada kata suruh dalam itu letak dalamnya ya panjangnya kira-kira itu belum dinegal. Baik, jadi teman-teman tuh ternyata menemukan tentang langkah-langkah prosedur ya, langkah-langkah menyiapkan membuat sesuatu. Iya, ya. Jadi dalam cerita kadang kalian itu menjumpai paragraf yang memuat atau urutan untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam cerita tadi itu memang prosedur memberi makan dan minum sapi yang dilakukan oleh Israel. Kalian tentu dapat mengubah paragraf tersebut menjadi teks prosedur. Nah, itu akan menyajikan perubahan yang dapat kalian amati pada contoh ini. Jadi, teks cerpen yang berjudul Tahu tadi kita ubah menjadi langkah-langkah prosedural. Seperti ini teman-teman. Sajiannya ada judul, memberi makan dan minum sapi, kemudian ada perawatan membutuhkan, cara memandang, alat untuk mencapai rumput, kemudian ada buah ember. Ada pun bahannya, yang pertama ada rumput, ini adalah hal utama dan yang paling utama ya. Kemudian ada air hangat dan ada garam. Angka-angkanya bisa teman-teman cermati. Nah, di langkah ini, apakah teman-teman bisa melihat dan menentukan kalau bahasa dalam teks prosedur ini itu memiliki ciri yang khusus? Ada ya, tidak berbentuk narasi ya. Iya. Jadi langkah-langkahnya tersampaikan secara jelas dan efektif. Iya. Nah, setelah kalian mencermati teks cerpen dan kemudian diubah menjadi teks prosedur ini, kalian tahu nggak sih fungsi dari teks prosedur itu apa? Memudahkan membaca untuk melakukan sesuatu. Oke, bener loh, kita butuhkan. Jadi teman-teman, fungsi teks prosedur itu untuk menyampaikan langkah-langkah, mengerjakan atau membuat sesuatu agar mudah dipahami dan diikuti atau dilakukan oleh pembaca. Kalian sering dijumpai di luar teks cerpen tadi ketika melihat atau membaca di sebuah teks itu ada langkah-langkah seperti ini ya. Itu tentu mempermudah kita dalam memahami langkah-langkahnya kan. Iya. Nah, jadi teman-teman juga menyadari kalau di dalam isi teks prosedur itu ada pilihan maksudnya. Nah, jadi di dalam menulis sebuah teks itu ada yang namanya kaidah kebahasaan, teman-teman. Kaidah kebahasaan itu apa? Kaidah kebahasaan itu aturan dasar untuk menulis secara baik dan benar. Jadi, ketika kita ingin menuliskan sebuah teks, salah satunya adalah teks prosedur. Kita itu terikat oleh aturan gimana sih cara menuliskan prosedur yang benar. Nah, ketika kita tadi membaca, di dalam teks prosedur itu ada kaidah kebahasaan yang pertama ada kata kerja imperatif. Ada yang tahu kata kerja imperatif itu apa? Imperatif artinya perintah ya teman-teman. Jadi kata kerja imperatif itu adalah kata kerja yang menunjukkan instruksi
Ketika kita mengutip teks tadi, teks tersebut, saya ambil contoh, pilih nomor dengan cermat dan tanpa nomor dengan pelan. Ketika kita membaca kata ini, tentu kita merasa itu sebuah perintah kan, pilih nomor cara nomor, gitu kan? Nah, jelas ya? Ya. Kemudian yang kedua ada konjungsi kronologis. Ada yang tahu konjungsi kronologis itu apa? Kronologi yang menjelaskan urutan. Tuh, jadi konjungsi kronologis adalah kata hukum yang menjelaskan urutan peristiwa atau waktu. Bisa urutan peristiwa atau waktu ya. Dalam teks prosedur, konjungsi kronologis ini menandakan urutan langkah atau peristiwa yang harus diikuti. Contohnya, kemudian isi ember pertama dengan catatan rumput. Siapa yang bisa menjawab mana konjungsi kronologis dalam bahasa ini? Anak-anak saya boleh, silakan. Kemudian, Ya betul, bisa beri tangan. Jadi kata kemudian ini itu menandakan urutan langkah. Kemudian kan berarti setelahnya, selanjutnya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Oh ternyata mengisi ember pertama dengan catatan rumput. Nah kemudian ada kaidah pembahasan yang ketiga yaitu kata material. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? Tangan-tangan. Oh iya, boleh silakan. kata kerja material yaitu tindakan. Iya, benar. Tindakan. Jadi kata kerja material itu kata kerja. Kata kerja itu adalah kata yang mengarah ke tindakan. Jadi kata kerja material itu menunjukkan tindakan fisik yang dilakukan. Contohnya di sini pilah, catat, isi, letakkan. Kata-kata ini bisa kita kerjakan kan teman-teman? Ya. Kata-katanya nyata, bisa kita kerjakan, bisa kita rasakan, bisa kita amati. Nah, dalam teks prosedur tadi, kata-kata material ini dilakukan dalam proses membuat dan memberi makan sapi. Kemudian yang keempat ada perincian alat dan bahan. Ini sudah sangat jelas ya. Ya. Perincian alat dan bahan ini berfungsi untuk menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan pribadi. Nah, kira-kira sampai di sini ada nggak dari teman-teman yang masih kesulitan atau belum memahami sesuatu? Tidak. Semua ya. Jadi kita bisa langsung untuk berlatih membuat teks prosedur dari teks cerpen. Bisa. Nah, dulu itu karena kalian di dunia sudah berkelompok, jadi ini aja ya kelompoknya. Ya. Kelompok satu sini, kelompok dua sini. Baik. Nah, sebelum kalian mengerjakan menulis teks prosedur, ibu akan menyempit mana teks cerpen yang akan kalian gunakan. Bisa salah satu perwakilan di bawah satu silakan. Sini. Kelompok satu dapat judul cerpen 9 dari S1. Dia kelompok dua. Dapat judul Jangan bilangnya. Tapi ibu akan memberikan lembar kerja untuk mengerjakan teks prosedur yang kalian olah dari teks cerpen. Iya, kasih ibu. Teks cerpennya sudah kalian amati ya. Ini untuk teks cerpen dan judul penilaian dari S1 dan ini yang terakhir dari penilaian. Kalian boleh membaca kemudian mengerjakan. Ada yang mau kesulitan? Ya, boleh.
Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok satu ya? Kelompok dua? Sudah selesai. Sudah. Baik. Kita tunggu ya. Sudah tadi. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, selanjutnya silakan Mas Toto untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mau kelompok berapa dulu? Satu. Boleh. Silakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama kita kelompok satu di presentasi kali ini. Presentasi kali ini kita akan mempresentasikan tentang teks prosedur dengan judul Cemilan dari S1. Saya Diwayu sebagai moderator dan di samping saya Saya Angela ini sebagai materi 1 dan saya Rizky Zahra sebagai materi 2 dan materi. Jadi langsung aja ya teman-teman. Saya akan membacakan teks prosedur ini yang berjudul tentang cemilan dari S1. Yang pertama ada alat, yaitu satu ada letakan S1, terus kedua kalian membutuhkan sendok, yang ketiga pisau kecil, yang keempat wadah, yang kelima lemari es, yang keenam suci, yang ketujuh wadah plastik bening, dan yang kedelapan terakhir ada gelas. Untuk bahannya di sini ada satu cair atau UHT, yang kedua ada sirup strawberry atau boleh rasa lain, kalian suka warna tempat boleh diganti dengan warna tempat. Terus ada ada buah naga, lalu terakhir ada air putih. Di sini ada langkah-langkahnya akan dibacakan oleh Andi Diwayu. Jadi ya teman-teman, langkah-langkahnya yang pertama adalah campurkan 2 gelas susu cair dengan 2 sendok makan sirup strawberry. Lalu aduk hingga rata. 2. Potong buah naga menjadi daging kecil. Kemudian masukkan potongan buah naga ke dalam cetakan S1. 3. Tuangkan campuran susu dan sirup perlahan ke dalam cetakan. Bisa dilanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari langkah-langkah yang dibacakan oleh Andi. Yang pertama yaitu masukkan ke dalam kulkas selama 15 menit. Setelah agak empuk, letakkan terus sedikit di setiap lubang dan masukkan kembali ke dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kemas baru dengan plastik dan beri label agar aman. Yang terakhir, cemilan dari S1 siap disajikan. Baiklah, hasilnya dari presentasi kami. Kurang lebihnya ada yang bertanya. Silakan yang mau tanya ya boleh apa sebutkan nama kemudian bertanya. Saya Elza dari kelompok 1 bertanya kalimat mana saja sih yang bukan penggunaan kata kerja material pada struktur tadi yang mau dijelaskan. Boleh. Jadi menurut kami dalam setiap kalimat mengandung kata kerja material seperti buka langkah dan yang digarisbawahi karena menggambarkan aksi fisik yang bisa dilihat dan dilakukan secara langsung oleh pelaku. Jadi apakah kurang jelas? Ya, sudah. Ada pertanyaan lain? Sudah. Terima kasih presentasi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditemukannya kalian. Jadi kelompok 1 ini memaparkan tentang langkah-langkah membuat cemilan dari S1. Oke, jadi penyampaiannya sudah jelas ya teman-teman. Bisa kita amati, cermati, kemudian kita pahami. Tadi juga masing-masing sudah memiliki pola-pola yang jelas. Kemudian dari pemaparan sendiri juga ramah sekali menanggapi pertanyaan dari kelompok lainnya. Terima kasih dari saya
Bisa dijelaskan lagi? Silakan jadi kembali. Selanjutnya silakan nomor 2. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang teks prosedur yang berjudul membuat kopi tubruk khas Temanggung. Saya sebagai moderator, saya moderator Mbak Zara, dan di samping saya ada dua Afiati sebagai pemateri 1. Dan saya Azizatul Mukarramah sebagai pemateri 2 sekaligus notulen. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nusa. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan teks prosedur dengan judul membuat kopi tubruk khas Temanggung. Yang pertama ada alatnya, yaitu agar gelas atau cangkir, lalu sedok teh. Yang kedua ada bahan, yaitu air panas mendidih dan bubuk kopi Temanggung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azizatul Mukarramah. Silakan Azizatul. Baik, langkah-langkah membuat kopi tubruk khas Temanggung. Yang pertama, siapkan 1 cangkir dan 2 sendok teh bubuk kopi Temanggung. Yang kedua, panaskan air hingga mendidih. Yang ketiga, masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir. Kemudian, yang keempat, tuangkan air panas secara perlahan ke atas bubuk kopi, kemudian aduk secara. Setelah itu, diamkan selama 1 menit agar ampas kopi mengendap. Terakhir, sajikan kopi tubruk dan nikmati selagi hangat. Baik, dari praktek prosedur yang telah kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, apakah teks prosedur tadi sudah menggunakan kata kerja imperatif dan kondisi kronologis dengan tepat? Jika sudah, tolong jelaskan. Baik, kami akan menjawab hasil diskusi kami. Jawabannya sudah, karena khususnya memakai kata kerja imperatif, yaitu siapkan, panaskan, masukkan, tuangkan, diamkan, serta fungsi kronologis berupa kemudian dan setelah itu sehingga urutannya jelas. Apakah sudah jelas? Dan sudah. Terima kasih. Baik, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Jadi kelompok 2 ini memaparkan teks prosedur tentang membuat kopi tubruk khas Temanggung. Jadi teman-teman dapat pengetahuan baru ya tentang bagaimana cara membuat camilan, kemudian kopi tubruk khas Temanggung. Nah, kelompok 2 ini sudah menyampaikan dengan jelas, lembut juga, dan sistematis. Pembagian tugasnya sudah cukup jelas juga. Kemudian dari teman-teman juga sudah menanggapi dengan kritis ya tadi pertanyaannya, mana sih kalimat yang menggunakan imperatif, juga tentang kedudukan, mana nih kondisi kronologisnya. Terus dari pemaparan juga sudah menjawab dengan tepat ya saya rasa. Nah, terima kasih. Silakan kembali beri tepukan sekali. Nah, jadi inilah teman-teman mengolah informasi dari teks cerpen menjadi teks prosedur. Teman-teman sudah paham ya gimana sih tata caranya, apa yang harus diperhatikan, kemudian apa itu teks prosedur. Sudah paham? Nah, jadi ada yang membacakan tentang panduan pembelajaran kita pada hari ini? Boleh, silakan. Yang pertama ada diisi. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu akan dapat melalui dan diikuti dengan mudah oleh pembaca. Baik, teman-teman sudah paham ya mengenai apa itu teks prosedur? Sudah. Tadi kita telah berkenalan secara langsung dan juga menulis mengenai teks prosedur. Tentunya teks prosedur itu memiliki ciri-ciri juga teman-teman. Yang pertama ada berisi urutan langkah kerja yang sistematis.
sistematis. Jadi nggak acak ya lemahnya. Kemudian ada yang menggunakan kalimat perintah. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kalian yang mana kalimat perintah. Sudah paham? Kemudian disusun secara berurutan. Perintah itu menggunakan penomoran. Kalian sebenarnya menggunakan penomoran? Iya. Kemudian ada menjelaskan proses cara penggunaan halus dan jelas. Kalian jadi mengenal ya. Oh, ternyata di Temanggung itu ada kopi tubruk nih. Gimana buatnya? Kalian jadi tahu ya. Kemudian ada jumlah dari es batu itu membuka peluang wirausaha teman-teman. Kalian bisa mengkreasikan itu lagi. Kemudian karena musim panas mungkin barangkali membuka peluang usaha. Kemudian selanjutnya ada fungsinya. Siapa yang membacakan fungsi? Saya boleh silakan khusus dalam zaman itu masalah melakukan suatu kegiatan agar dapat melaksanakannya dengan berbagai efisien. Efisien itu artinya iya dong, iya kata kemudian makna jelas apa yang mau disampaikan itu tidak ada penambahan pengurangan atau pengulangan. Yang keempat pada kebangsaan mudah tidak mengerti dengan mereka menjadi berani apa pokoknya bagaimana maka kalian juga bisa menganalisisnya. Kemudian yang kedua ada kondisi kronologis. Tadi teman-teman sudah memahami apa itu kondisi kronologis. Kondisi kronologis adalah kata yang menunjukkan garis atau atau urutan Nah, kemudian dia kata zaman raya itu kata kerja yang menunjukkan tindakan kemudian ada perincian awal jumlah yang harus disebutkan dalam teks prosedur. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Tidak. Kemudian kita akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Jadi teman-teman, setelah mempelajari dari cerpen kemudian menggunakan prosedur, apa bagian kita yang paling mudah teman-teman untuk menjadi teks prosedur? Alat dan bahan. Oke, alatnya masih harus belajar berulang lagi. Iya. Kemudian kalau harus itu tuh kemudian bagaimana cara kalian untuk memastikan langkah-langkah yang akan kalian tulis? Membaca dulu teksnya, dipahami itu terang-terang bukan nama dari akhir dan dengan terus. Kalian juga bisa mengidentifikasi ya, mengandung kata-kata bahasa tadi enggak gitu ya. Kemudian nilai apa yang kalian pelajari dari proses membuat teks prosedur berdasarkan angka lokal Temanggung? Nilai budaya pertama karena Temanggung itu memiliki budaya yang sangat erat, terutama dari representasi kelompok kita tadi Kota Temanggung memiliki kelompok yang kemudian yang keempat, bagaimana template itu dapat membantu teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat membuat kerajinan atau menjalankan usaha kecil? Bisa tadi seperti dalam batu itu bisa dijadikan juga. Ketika kalian sudah belajar teks prosedur, kalian bisa melakukannya secara runtut ya. Kemudian, apakah masih ada yang kurang jelas di pembelajaran hari ini? Apa teks prosedur itu butuh kesimpulan? Untuk teks prosedur sendiri, biasanya ada tahap langkah-langkahnya itu hanya bagian tertentu ketika sebuah produk atau sebuah kegiatan itu telah usai. Kayak misalnya ketika membuat sebuah produk, maka produk bisa digarap. Dan seperti itu bentuknya. Kemudian kalau misalnya menghasilkan sesuatu, ya berarti pada langkah terakhir kan, seperti itu saja. Jadi kesimpulannya enggak ada lagi. Tapi ini dalam teks prosedur itu ada tujuannya. Misalnya tadi membuat kopi tutur Temanggung, tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk bagaimana orang itu bisa memahami secara lebih runtut, karena kalian kan istilahnya ya menyajikan itu. Nah, dia lagi. Jadi pada pembelajaran hari ini kita lakukan sampai ini.
Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini nanti tugas dikerjakan secara individu atau mandiri, kemudian kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Boleh dikumpulkan pada salah satu teman kalian, terus teman kalian mendistribusikannya ke ibu ya. Oh iya, untuk lembar jawabnya boleh ibu ambil lagi. Bukan? Terima kasih ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang sangat bersemangat mengikuti pembelajaran teks prosedur yang diubah dari teks cerpen. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana menyajikan teks prosedur dalam media visual berupa infografi. Kalian penasaran? Ya. Baik, besok pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi ya. Kemudian silahkan kalian belajar terlebih dahulu mengenai apa itu infografi. Kemudian kalian juga bisa pelajari lebih jauh lagi cara-cara media prosedur yang lebih baik. Baik, sekian dari Ibu. Mari kita menutup pembelajaran pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa karena puasa memimpin doa mulai. Hai, Ibu akhiri pada pertemuan kali ini. Jaga kesehatan dan tetap selalu semangat belajar ya teman-teman. Ya.